Ya udah, baik, untuk memulai pelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa. Yuk kita sebentar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di sini saya absen dulu ya. Baik, Bu. Tegar, Ilham, Nadia, Hadir, Bu. Kuriana, Hadir. Mufidah. Oh baik, hadir semua sekarang. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kita semua sehat. Sedikit. Ya. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di sini masalah ekonomi dalam sistem ekonomi itu dibagi menjadi dua. Satu, masalah ekonomi klasik. Dua, masalah ekonomi modern. Perbedaannya, masalah ekonomi klasik dan permasalahannya ekonomi modern itu dibagi menjadi tiga. Masalah ekonomi klasik itu dibagi menjadi tiga, yaitu produksi dan distribusi dan konsumsi. Yang dimaksud apa tuh? Ya. Masalah ekonomi klasik itu dibagi menjadi tiga. Satu, produksi. Yang dimaksud produksi itu produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi Iya. dua, distribusi. Yang dimaksud distribusi ini adalah distributor menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Mengerti? Enggak, Bu. Maksudnya? Sekirki? Ya. Maksudnya distribusi ini, distributor menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Mengerti? Begitu ya, Bu. Iya. Siap, Bu. Yang ketiga yaitu konsumsi. Yang dimaksud konsumsi di sini adalah konsumen menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maksudnya di sini konsumen itu menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oh, begitu ya, Bu. Oke, Bu. Masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern itu dibagi menjadi tiga, yaitu what. Maksudnya apa barang apa yang akan diproduksi. Maksudnya dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Ngerti? Sedikit kurang, Bu. Sedikit. Ya. Yang kedua yaitu how. Bagaimana cara memproduksi. Masalah ini biasanya berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi sesuatu barang. Manakah teknik produksi yang paling efisien? Ya. Maksudnya di sini permasalahan yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang nomor
Masalah ini biasanya berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mengaruhi pola distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Lanjut lagi di sini membahas sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. Yang dimaksud sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-menurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Paham? Lanjut ya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Contohnya adalah kegiatan barter. Di sini sistem ekonomi tradisional itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam sistem ekonomi tradisional itu yaitu tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Dua, masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Paham? Dan kekurangan sistem ekonomi tradisional di sini yaitu masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Dan pemecahan permasalahannya ekonomi dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya distribusikan kepada rakyat. Iya, permasalahannya. Dan sistem ekonomi komando dan atau terpusat ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya itu dalam sistem ekonomi komando, kelebihannya yaitu masalah ekonomi atau ketimpangan dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah dan pendapatan lebih merata. Dan kekurangan dalam sistem ekonomi komando yaitu kemajuan masyarakat terhambat, masyarakat dan swasta terkekang, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Paham? Dan di sini ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang dimaksud sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar. Pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah ini tidak ikut campur tangan dan tidak dapat memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Maksudnya di sini pemerintah itu tidak boleh campur tangan dengan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini diserahkan pada mekanisme pasar. Mengerti? Ya, berarti itu kayak sistemnya ada mesin itu ya? Ya. Jadi sebabnya. Dalam sistem ekonomi liberal ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu masyarakat lebih partisipasi dan kreatif.
persaingan akan menghasilkan kemajuan dan produksi yang dihasilkan bermutu tinggi. Kekurangannya yaitu ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat, seperti itu kerugiannya. Seperti. 3. Di sini ada sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dengan mengombinasikannya dan mengurangi kekurangan masing-masing dan kedua sistem ekonomi tersebut. Pemecatan masalah ekonomi dengan sistem ini dilakukan dengan cara pemerintah mengelola industri vital dan swasta mengelola industri lainnya. Di sini sistem ekonomi campuran itu juga mempunyai Ya. Di sini sistem ekonomi campuran itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Dan kekurangannya yaitu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta.